Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Adapun agendanya, yang pertama adalah menjelaskan tentang operator kondisi, ada operator relasi dan logika. Yang kedua, menjelaskan penggunaan pernyataan if, kemudian yang ketiga, penggunaan pernyataan if else, kemudian ada pernyataan if di dalam if, kemudian ada penggunaan pernyataan else if, dan yang terakhir adalah menjelaskan penggunaan pernyataan switch. Pengambilan keputusan. Pernyataan-pernyataan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu pernyataan if, kemudian if else, dan switch. Pengambilan keputusan itu kalau di dalam algoritma atau flowchart, kalau dalam flowchart itu berupa tanda segi empat ya, segi empat atau tanda belah ketupat. Jadi belah ketupat ada pengambilan keputusan, misalnya apakah sisa bagi 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kalau dituliskan ke dalam program, kita bisa menggunakan if else, atau switch. Kemudian pernyataan-pernyataan di atas memerlukan suatu kondisi. Gitu kan ya. Apakah kondisinya itu sisa baginya sama dengan 2, seperti itu contohnya. Nah, untuk membentuk kondisi itu bisa digunakan operator relasi dan atau operator logika. Jadi bisa operator relasi saja dan atau berarti bisa operator relasi dan operator logika, atau operator relasi saja atau operator logika saja. Nah, contoh operator relasi. Ada tanda operator ini ya lebih dari, kemudian kalau ingin menuliskan lebih dari atau sama dengan, nah kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan, kemudian ada kurang dari. Kalau ingin menuliskan kurang dari atau sama dengan, berarti kurang dari sama dengan, kemudian sama dengan, tandanya adalah 2 sama dengan. Kalau ada tanda tidak sama dengan, tandanya tidak sama dengan seperti ini. Contoh operator relasi. Operator relasi ini menghasilkan keputusan salah atau benar sesuai dengan kondisi atau tidak. Gitu ya. Contohnya, 1 lebih besar dari 2. Hasilnya apa? Salah ya. Kalau 1 kurang dari 2, baru benar. A sama dengan 1. Nah, ini kondisinya benar jika A ini bernilai 1. Tapi kondisi ini salah jika A tidak bernilai 1. Kemudian karakter A kurang dari karakter B. Ini benar ya, karena yang dilihat adalah kode ASCII-nya. Benar, karakter A itu kurang dari B karena kode ASCII untuk karakter A kurang dari kode ASCII untuk karakter B. Kemudian char ini suatu variabel, char sama dengan Y, dia bernilai benar jika char berisi Y, namun akan bernilai salah jika char tidak berisi Y. Itu tadi operator relasi. Kemudian ada operator logika. Ada tanda N, ya, N atau dan, itu tandanya seperti ini ya, double tanda N ini. Kemudian OR, ini adalah atau, ya, menggunakan operator demikian, dan tidak atau not, ya, tandanya adalah seperti tanda seru. Ini operator logika. Nah, bentuk umum penggunaan operator logika AND dan OR seperti ini. Operan 1, kemudian operator, kemudian operan 2. Maksudnya adalah operator ini tandanya apa yang dioperasikan, itu operan 1 sama operan 2. Kemudian bentuk umum penggunaan operator logika NOT, itu ini, ada tanda seru ini ya, NOT, kemudian operan. Hasil operasi NOT bernilai benar jika operannya bernilai salah, atau bernilai salah jika operannya bernilai benar. Jadi kebalikan tandanya. Kemudian operator logika untuk 2 operasi ya. Jadi namanya operan 1 sama operan 2.
Jadi misalnya kalau ada salah or salah, hasilnya adalah 0. 0 ini berarti nilainya salah. Salah and salah, hasilnya juga salah. Ya, atau 0. Salah benar, kalau salah or benar, maka hasilnya 1 atau benar. Salah and benar, hasilnya adalah salah, 0. Benar or salah, hasilnya adalah benar. Benar and salah, hasilnya adalah 0, salah. Benar-benar, kalau di-or-kan, hasilnya adalah 1, benar. Tetapi kalau di-and-kan, hasilnya juga 1 ya. Benar and benar juga benar hasilnya. Untuk prioritas, yang dikerjakan lebih dulu mana? Yang paling tinggi adalah tanda seru ini atau artinya tidak. Kemudian lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan, ini tidak sama dengan, kemudian operator and. Yang paling rendah adalah operator or. Contoh, nih ya. Ini nanti akan menghasilkan jawaban benar atau salah. Contohnya ini, 2 lebih dari 1. Berarti benar ya. Oke. Berarti benar or. Ini ya. 3 kurang dari sama dengan 4. Betul ya? Benar hasilnya. Kemudian N, kita tuliskan di sini N. 4 kurang dari 1, salah. Yang tertinggi apa dulu? Or dulu apa N dulu? N dulu ya. Jadi benar N salah, hasilnya adalah salah. Kemudian benar or salah, hasilnya adalah benar. Ini adalah benar. Contoh lagi, saya ambil yang ketiga ya. Ini ya. 2 lebih dari 1, benar. Karena di dalam kurung dikerjakan lebih dulu. Nah, berarti ini tidak ya, tidak benar gini ya. N. Oke. 3 kurang dari 4, apa? Benar. Kalau ada operasi N dan operasi not, yang dikerjakan dulu adalah operasi not-nya. Tidak benar, gitu kan? Berarti jawabannya adalah salah. Ini salah. Salah N benar, hasilnya adalah salah. Oke ya? Saya lanjutkan. Kemudian kita masuk ke pernyataan if. Sintaknya atau programnya adalah if dalam kurung kondisinya seperti apa, kemudian pernyataannya apa, titik koma. Jika kondisi ini benar, maka pernyataannya dilakukan. Pernyataan itu bisa satu statement atau beberapa statement. Jadi yang dilakukan bisa satu perintah atau lebih dari satu perintah. Jika pernyataannya lebih dari satu, gunakan tanda kurung kurawal untuk mengelompokkan pernyataan-pernyataan itu. Nah, kalau kita buat flowchart-nya seperti ini ya. Ini kondisinya. If kondisi, berarti kondisinya seperti apa di sini? Misalnya harga total. Jika total gitu ya, lebih besar dari 10 misalnya. Nah, jika kondisinya benar, maka apa? Misalnya ini, jika kondisinya benar, jika iya, apa yang dilakukan? Sini diproses apa? Jika salah, langsung ini tidak dilakukan. Jadi ini kan juga termasuk operator relasi. Ya. T kurang dari 10, harga total, T ini harga total ya kurang dari 10, maka yang dikerjakan ini.
Kalau lebih dari 10 atau sama dengan 10, maka ini tidak dikerjakan. Langsung ke sini ya. Nah, contoh penggunaan pernyataan if. Seperti biasa, ada include stdio.h, kemudian min kurung buka kurung tutup. Perintahnya ada di dalam kurung kurawal. Float total pembelian. Diskon sama dengan 0. Berarti ada dua variabel ya. Variabel total pembelian dan variabel diskon yang bertipe data float. Berarti nanti bisa diisi pecahan. Kemudian diskon ini sama dengan 0. Harga awalnya diskon itu sama dengan 0. Kemudian printf, masukkan total pembelian. Berarti nanti tampilannya ini, masukkan total pembelian. Kemudian ini diisi lewat keyboard ya. 2 juta ini diisi lewat keyboard. Jadi scanf, %f, total pembelian. Angka 2 juta ini akan dimasukkan ke variabel total pembelian. Nah, ini baru masuk ke kondisinya. If total pembelian lebih dari sama dengan 100.000, ya, jika total pembeliannya lebih dari sama dengan 100.000, maka diskonnya sama dengan 0,05 kali total pembelian. Oke. Kemudian dicetak printf besarnya diskon sama dengan diskonnya diambil. Ini saya kasih contoh tampilannya. Kalau program ini saya running 2 kali dengan 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah memenuhi total pembeliannya lebih dari sama dengan 100.000. Saya masukkan total pembeliannya 2 juta, maka besar diskon adalah 100.000. Nah, 100.000 ini diperoleh dari perhitungan 0,05 kali 2 juta. Kemudian yang kedua, saya jalankan program jika total pembeliannya ini tidak sesuai dengan kondisi. Kondisi sesuai tadi kan jika total pembeliannya lebih dari sama dengan 100.000. Tapi ini saya masukkan total pembeliannya hanya 50.000. Berarti kurang dari ya, kondisi ini tidak memenuhi. Maka diskonnya adalah berapa? Kembali ke atas ini 0. Ini tidak dijalankan. Oke ya. Jadi ini bisa menggunakan perintah if.